Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, kita bertemu lagi pada materi pengenalan beberapa media pada mata kuliah Instructional Media. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pengelompokan media menurut beberapa para ahli. Nah, ada yang membagi media menjadi 2 jenis, ada juga yang membagi menjadi 8 jenis, dan ada pula yang membagi media ke dalam 6 jenis. Nah, siapa saja mereka ini? Yang pertama adalah SEALS and Glasgow. Jika dilihat dari segi perkembangan teknologi, SEALS dan Glasgow membagi media menjadi 2 jenis, yakni media tradisional dan media teknologi mutakhir. Yang kedua ada pendapat dari Camp and Dayton yang membagi media menjadi 8 jenis, yakni media cetakan, media pajang, overhead transparencies, rekaman audio tape, slide dan film strips, penyajian multi-image, rekaman video dan film hidup, dan komputer. Nah, pendapat yang ketiga ada dari Dr. Benny A. Pribadi. Beliau mengklasifikasikan media ke dalam 6 kelompok atau 6 jenis, yakni non-projected media, projected media, media audio, media gambar gerak, pembelajaran berbasis komputer, dan multimedia dan jaringan komputer. Nah, ada banyak ya. But don't worry, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana penggolongan media ini secara lebih rinci dan contohnya seperti apa. Oke? Kita akan mulai dari yang pertama tadi, yakni siapa yo? Yang pertama tadi adalah SEALS and Glasgow, ya, yang membagi media menjadi 2 jenis, media tradisional dan media mutakhir. Kita lihat media tradisional. Media tradisional ini adalah bentuk verbal, gerakan, lisan, dan visual yang dikenal atau diakrabi oleh rakyat, diterima oleh mereka, dan diperdengarkan, dipertunjukkan dengan maksud menghibur, menjelaskan, mengajar, dan mendidik. Jadi intinya media tradisional ini adalah media yang sudah kita kenal, ya, yang sudah biasa dipakai. Nah, contohnya itu visual diam yang diproyeksikan, seperti overhead, slides, film strip. Nah, berikutnya ada visual yang tidak diproyeksikan. Nah, contohnya seperti gambar, poster, foto, chart, grafik, diagram, papan info, pameran. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah audio. Contohnya itu rekaman, pita kaset, podcast, cartridge, ya. Kemudian ada penyajian multimedia, contohnya slides plus suara atau multi-image. Nah, berikutnya ada visual dinamis yang diproyeksikan, seperti film, televisi, video yang bergerak. Kemudian ada yang berikutnya media cetak. Nah, ini pasti sudah tahu semua media cetak itu seperti apa. Contohnya adalah buku teks, modul, teks terprogram, workbook, majalah ilmiah, jurnal, atau lain-lainnya yang dicetak, gitu ya. Berikutnya ada permainan seperti games, teka-teki, riddles, simulasi, permainan papan, board games, dan yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah realia. Realia ini contohnya seperti peta, boneka, spesimen. Nah, di sini saya tidak menampilkan visual dari media-media tradisional ini karena kita sudah sering menemukannya dan menggunakannya dalam keseharian kita, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat media mutakhir. Media mutakhir adalah media yang terbaru, media yang up to date, yang sedang digunakan di zaman sekarang ini. Nah, dia terbagi menjadi 2,
media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Nah, media berbasis telekomunikasi ini contohnya telekonferensi, telelecture, atau dikenal juga dengan kuliah jarak jauh. Sementara media berbasis mikroprosesor ini seperti computer assisted instruction, permainan komputer, sistem tutor intelijen, hypertext, hypermedia, CD, dan lainnya. Nah, kita lihat yang pertama. Kan tadi ada telekonferensi ya. Kita lihat yang pertama, telekonferensi. Telekonferensi adalah suatu teknik komunikasi di mana kelompok-kelompok yang berada di lokasi geografis yang berbeda menggunakan mikrofon dan amplifier khusus yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dengan aktif dalam suatu pertemuan besar atau diskusi. Nah, kalau di zaman sekarang ini contohnya penggunaan Zoom. Nah, gitu ya, Google Meet. Gitu. Jadi walaupun kita jauh, tetap bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan menggunakan telekonferensi, Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai Telkomsel Cloud. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah telelecture atau dikenal juga dengan kuliah jarak jauh. Nah, kuliah jarak jauh ini adalah satu teknik pengajaran di mana seorang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu menghadapi sekelompok pendengar yang mendengarkan melalui amplifier telepon. Ya, pendengar dapat mengajukan pertanyaan kepada pembicara dan pembicara juga dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan dari pendengar. Gitu. Kuliahnya jarak jauh. Kemudian yang berikutnya adalah computer assisted instruction. Nah, ini adalah suatu penyampaian materi pelajaran yang berbasis mikroprosesor yang pelajarannya dirancang dan dirancang di dalam komputer dan diinput ke dalam komputer tersebut. Jadi pengajaran penjelasannya itu sudah diprogram di dalam komputer ini. Ya. Berikutnya ada sistem tutor intelijen. Sistem tutor intelijen adalah pengajaran dengan bantuan komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan siswa dan melalui dialog tersebut siswa dapat mengarahkan jalannya pelajaran. Berikutnya adalah hypertext. Hypertext adalah teks yang ditampilkan pada layar komputer atau perangkat elektronik lainnya dengan referensi hyperlink ke teks lain yang dapat segera diakses pembaca. Nah, contohnya ini Wikipedia ya. Jadi ada teks, kemudian teks ini kalau yang seperti ini ada warna-warna biru, kalau kita klik tulisan teks yang berwarna biru ini, maka dia akan menggiring kita ke referensi, ke hyperlink, ke teks berikutnya. Misalkan kita klik mengenai Angkatan Laut Britania Raya. Kita klik, nah nanti dia akan mengarahkan kita ke link lain yang berisi penjelasan mengenai Angkatan Laut Britania Raya. Jadi ini hypertext. Jadi yang berwarna-warna biru ini akan menggiring kita ke link lain penjelasan mengenai teks-teks yang ini. Ya. Kemudian contohnya yang berikutnya ada hypermedia. Hypermedia adalah media yang tidak hanya memuat teks saja, namun juga foto, audio, video, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Jadi lebih kompleks lagi daripada hypertext tadi ya. Hypertext kan hanya teks. Kalau hypermedia semua media. Nah, contohnya di sini adalah World Wide Web atau disingkat dengan www. Nah, situs. Kita mau browsing, semua ada di sana.
Itu salah satu contoh dari hypermedia. Oke, ini tadi adalah penjelasan mengenai media tradisional dan media teknologi mutakhir yang dipaparkan oleh Seals dan Glasgow.